Nah, khusus cabang Candi Gebang ini kita punya ya, halo semuanya, balik lagi ke profil cabang. Ini sekarang kita ada di cabang Ekos Candi Gebang. Ini khusus kos untuk campur, bisa untuk putri, putra, dan pasutri. Di sini juga dekat dengan kampus, ada kampus UPN, Veteran Yogyakarta, ada Mercu Buana, Sanata Dharma juga, Amikom. Nah, jadi ini strategis banget dan ini tempatnya bisa teman-teman lihat, parkirannya luas banget. Itu bisa untuk parkir mobil, kalau teman-teman bawa mobil bisa, jadi kalau bawa motor juga bisa banget. Dan di sini juga kita ada penjaganya, ada yang jagain, jadi aman. Ini tempat tinggalnya penjaga kos dan ada pagernya gitu. Jadi akses pagar keluar masuk itu pasti penjaga kos tuh tahu. Nah, sekarang kita lihat ke dalam kayak apa. Kalau di Ekos, akses pintu masuk itu kita udah pakai kartu akses kayak gini. Jadi tinggal bisa kebuka. Nah, di sini karena sampingnya tanah kosong, jadi ya masih alami sekali. Oh iya, dan di sini juga dekat dengan sungai. Jadi kalau pemandangannya bagus di sini. Untuk cabang Candi Gebang kita punya beberapa tipe kamar. Itu salah satunya ada yang tipe gazebo kayak gini. Nih ada tipe gazebo. Ada 3 ya. Dan ini untuk gazebo keluarga. Sekarang kita coba lihat ke dalam. Sekarang kita lihat kamar 3. Nah, satu yang spesial dari kamar-kamar di Ekos Candi Gebang itu, setiap kamar kita ada kulkasnya masing-masing. Kulkasnya milik sendiri, nggak kayak di cabang lain. Kalau di cabang lain itu kan kulkasnya bersama. Nah, kalau di khususnya di Gebang gini, semua kamar punya kulkas sendiri. Jadi kalian bebas untuk nyimpen apapun di kulkas pribadi kalian gitu. Ini juga lemarinya gede banget. Untuk fasilitas kita masih sama seperti cabang-cabang yang lainnya, ada TV, meja kursi, kasur, dan AC. Untuk kamar mandinya lengkap, ada wastafel, ada gantungannya, terus ada kloset duduk dan water heater. Nah, khusus cabang Candi Gebang ini kita punya balkon. Lihat pemandangannya, luas banget nggak sih? Terus sebelah sini juga masih hijau dan sebelah sananya tuh ada sungai. Masih bagus banget, asri banget. Dan kalian juga bisa ngaso di sini, nge-chill sambil ya mungkin untuk yang merokok boleh merokok di area terbuka seperti ini. Jadi kalau di Ekos itu dilarang merokok di dalam kamar karena itu nanti karena kamar-kamarnya kita semua ada AC-nya, itu nanti bisa merusak AC kalau misalnya
merokoknya di dalam kamar. Jadi, dan kalau misalnya melanggar aturan itu bisa kena denda loh gitu. Jadi yuk dijaga bareng-bareng fasilitas yang ada di Ekos, karena itu nanti yang akan diuntungkan adalah teman-teman sendiri gitu. Selain ada balkon tadi di bawah di lantai 2, sekarang kita ada di lantai 3. Ini adalah rooftop, bisa dibilang rooftopnya Ekos Candi Gebang. Di sini semakin ini ruang terbuka, benar-benar terbuka sih. Jadi teman-teman benar-benar bisa ngerasain ya sambil foto-foto Instagram, buat Instagram. Di sini bisa buat ngumpul, kalau misalnya bawa teman banyak di sini bisa ngumpul di sini. Kalau mau misal ngegrill gitu bisa banget di sini bareng-bareng teman-temannya. Terus kita juga punya ini meja biliar. Buat kamu yang suka main biliar dan bisa banget dipakai. Jadi gimana? Tertarik nggak? Menarik banget kan kalau misalnya kalian bisa ngekos di Ekos Candi Gebang ini. Udah deket sama kampus, fasilitasnya lengkap banget. Di kamar ada kulkas, terus ada rooftopnya, ada balkonnya. Teman-teman bisa santai banget lah di sini. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan wifi. Teman-teman bakal betah banget di sini, betah banget di kamar. Terus dan nggak lupa, paling penting nih, di sini deket banget sama tempat-tempat makanan. Kalian keluar gang sedikit tadi di depan itu udah banyak banget pilihan makanan gitu. Ada minimarket juga, itu juga udah jalan raya gitu. Terus kalian kalau suka masak juga bisa belanja di sini. Dekat sini ada warung yang jual sayur-sayuran dan bahan-bahan mentah kayak gitu. Teman-teman bisa banget, dan pokoknya there's plenty of option di sini gitu. Jadi ini lengkap banget, paket lengkap banget di Ekos Candi Gebang ini. Mungkin cukup untuk perkenalan Ekos Candi Gebang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share ke teman kalian yang mungkin akan butuh kos di sini. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos, si Raja Kos. Tadi sudah lihat ya video mengenai kos saya yang ada di Candi Gebang ya, Ekos Candi Gebang namanya. Nah, di sini saya akan berusaha untuk memberikan informasi, memberikan masukan kepada teman-teman semua. Itu kos saya yang namanya Ekos Candi Gebang itu tuh seperti apa gitu. Nah, waktu di video saya yang sebelumnya kan saya sudah kasih contoh video saya yang mengenai kos-kosan saya yang bisa balik modal dalam waktu kurang dari 10 tahun ya. Nah, itu yang contoh yang berhasil. Nah, ini saya akan kasih informasi mengenai contoh kos saya yang dalam tanda kutip dia kurang berhasil, dia kurang bagus hasilnya. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini mungkin nanti bisa dipelajari juga supaya buat pengalaman teman-teman semua ya. Nah, tadi kan teman-teman sudah lihat ya di video itu luas tanahnya tuh sangat besar sekali, sangat luas sekali. Bangunannya juga sebenarnya besar, tapi memang lantai 1 itu tidak dipakai. Jadi yang dibuat kos itu kan cuma di lantai 2 dan sebagian ada yang model gazebo, model pavilion rumah kayu itu di belakang, di halaman belakang. Nah, total kita cuma punya itu di Candi Gebang cuma 14 kamar ya. 14 kamar average itu harganya sekitar 2 juta per bulan. Nah, di situ adalah kesalahan saya, yaitu jumlah kamar ya. Jumlah kamar itu tidak sebanding dengan jumlah maksudnya dengan luas ininya ya, luas keseluruhan tanahnya itu 1400 meter, tapi bangunannya cuma ada 14. Nah, meskipun di situ saya buat dengan fasilitas lengkap, di kamarnya ada kulkasnya, terus bednya juga itu king coil ya mereknya ya, jadi termasuk modal yang saya keluarkan untuk membuat atau membeli, mengakuisisi dan merenovasi kos tersebut itu cukup besar biayanya, yaitu kurang lebih itu 4,5 miliar lah. Nah, cuma jadi 14 kamar ya. Nah, 14 kamar itu kalau cuma 2 juta sebulan, kalau full aja itu cuma 28 juta sebulan omsetnya. Ya kalau full, padahal di daerah Candi Gebang sini ya rata-rata okupansinya itu cuma 80%. Nah, bisa teman-teman bayangkan kan kalau 28 juta
100% okupansinya, kalau 80% kan cuma berapa? Ya kan cuma sekitar 20 juta lebih sedikit. Nah, 20 juta belum dipotong sama pengeluaran, biaya gaji, biaya listrik, biaya macam-macam lah operasional, itu kurang lebih 30-40%. Jadi terimanya setiap bulan itu cuma sekitar 15 juta ya, 15 jutaan, 15 juta, kadang-kadang kurang dari 15 juta, kadang-kadang lebih sedikit. Nah, kita ambil pukul rata aja, average 15 juta. 15 juta kalau dikali 12 cuma 180 juta, ya kan? 180 juta, padahal modal yang saya keluarkan jumlahnya adalah 4,5 miliar. Nah, silakan teman-teman ambil kalkulator sendiri, silakan dibagi sendiri tuh, 4,5 miliar dibagi 180 juta. Dapatnya berapa? Dapatnya 20 tahun lebih baru balik modal. Nah, itulah kenapa kok lokasi itu sebenarnya bagus, deket kampus juga, deket banyak kampus-kampus besar di Jogja itu deket di situ, ngumpul semua di daerah Seturan, daerah Babarsari. Dari akses jalan juga sangat bagus sekali, dari parkiran juga luas sekali kan kalau teman-teman lihat, terus suasana juga enak sekali, suasana sangat nyaman, damai, tenang gitu ya. Kamarnya juga besar-besar, fasilitasnya lengkap, tapi ternyata balik modalnya lama, balik modalnya 20 tahun lebih. Karena apa? Karena tanahnya kebesaran, modalnya terlalu banyak yang dikeluarkan, dan kamarnya sedikit, jadi omsetnya maksimal sangat sedikit, cuma terbatas di 14 kamar itu. Beda ya, beda kalau kos-kosan itu kita mau mentok itu 100% ya cuma segitu yang bisa dijual. Beda kalau kita jual hotel jam-jaman ya, jual kamar jam-jaman itu mungkin omsetnya itu bisa 200% dari jumlah kamar yang ada, atau mungkin bisa 300%, 400%, tergantung kalau dijual per jam-jam, misalnya per 1 jam, per 2 jam, atau per 3 jam itu kan akhirnya bisa dapatnya banyak gitu. Nah, tapi kalau kos-kosan yang kita bisa dapatkan adalah sejumlah omset maksimal, sejumlah kamarnya dikali dengan harga kamar tersebut. Nah, teman-teman bisa hitung dan bisa pelajari di sini bahwa seharusnya kita membeli properti itu seperti yang saya bahas di video sebelumnya. Silahkan cari di playlist bahwa kita tidak boleh membeli properti berdasarkan emosional kita, berdasarkan rasa cinta, rasa suka kita. Kita harus pinggirin dulu tuh emosi kita, rasa suka kita itu kita pinggirin dulu. Kita harus menghitung properti itu secara logika, secara hitung-hitungan. Kira-kira ini cukup visible nggak kalau dibikinin kos, balik modalnya berapa lama. Kalau ternyata balik modalnya terlalu lama ya seharusnya nggak usah dibeli. Cuma karena kesalahan saya, dulu itu saya jatuh cinta sama propertinya, saya melibatkan emosional saya, akhirnya saya beli dan akhirnya begini hasilnya kan. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kesalahan fatal tersebut jangan sampai terjadi dan dialami oleh teman-teman semua. Kecuali kalau memang duitnya udah nggak terbatas, memang suka propertinya ya dibeli ya monggo, nggak masalah, nggak ada yang larang. Tapi kalau duitnya terbatas, kita lebih memikirkan kapan nih kita investasi bisa balik ya. Seharusnya properti yang seperti ini tidak dibeli. Seharusnya properti seperti ini dihindari. Kecuali ada caranya sih sebenarnya. Ini kan masih ada tanah kosong, cukup banyak tanah kosongnya itu 700 meter itu yang di belakang, halaman belakang itu. Sebenarnya kalau saya mau bangun 3 lantai jadi 50 kamar sebenarnya bisa gitu ya. Nah, tapi saya sih mempertimbangkannya, daripada saya bangun 50 kamar habis misalnya 3 miliar gitu, saya mendingan 3 miliar saya beli kos di tempat lain supaya saya tidak meletakkan semua uang saya di dalam satu investasi saja gitu. Jadi diversifikasi gitu. Nah, teman-teman, semoga ini bisa menjadi bahan masukan buat teman-teman semua. Dan jangan lupa kalau video ini berguna, silahkan subscribe channel ini, silahkan like, comment, share juga. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita akan review, kita akan tour ke kos-kos saya yang lain supaya bisa melihat gambarannya. Makin lama kita makin tahu
kira-kira kos yang bagus, kos yang hasilnya memuaskan, hasilnya sesuai yang diharapkan itu yang seperti apa sih kriterianya, itu nanti akan terbentuk tuh polanya setelah kita melihat beberapa kos saya yang sukses itu seperti apa, yang gagal itu seperti apa. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya yang akan datang. Dadah!